Manusia membutuhkan pangan sebagai kebutuhan primernya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pangan merupakan bahan bakar yang berfungsi sebagai sumber energi. Salah satu bahan pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu beras. Indonesia menjadikan beras sebagai salah satu makanan pokok karena beras salah satu bahan makanan yang mudah diolah, mudah disajikan, enak dan mengandung protein sebagai sumber energi, sehingga berpengaruh besar terhadap aktivitas tubuh dan kesehatan. Tinjauan pustaka. Beras adalah suatu bahan makanan yang merupakan sumber pemberi energi untuk umat manusia. Zat-zat gizi yang terkandung oleh beras adalah sangat mudah untuk dicerna dan oleh karenanya beras mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Kebiasaan makan beras dalam bentuk nasi terbentuk melalui sejarah yang panjang. Beras berasal dari kata weas dalam bahasa Jawa kuno, seperti tertulis dalam Prasasti Taji yang bertahun 901. Beras dipilih menjadi makanan pokok karena sumber daya alam lingkungan mendukung penyediaannya dalam jumlah yang cukup, mudah dan cepat pengolahannya, memberi kenikmatan pada saat menyantap dan aman dari segi kesehatan. Bahaya klorin. Pemakaian bahan pemutih pada beras yang tidak jelas dan tidak sesuai spesifikan bahan tambahan yang diperbolehkan untuk pangan dan pemakaian di atas ambang batas berbahaya bagi kesehatan manusia. Klorin adalah bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai pembunuh kuman. Zat klorin akan bereaksi dengan air membentuk asam hipoklorus yang diketahui dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Klorin berwujud gas berwarna kuning kehijauan dengan bau cukup menyengat. Zat klorin yang ada dalam beras akan mengikis mukosa usus pada lambung sehingga rentan terhadap penyakit MAH. Dalam jangka panjang, mengonsumsi beras mengandung klorin akan mengakibatkan penyakit kanker hati dan ginjal. Kandungan dari air cucian beras antara lain nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1. Ciri-ciri beras yang mengandung klorin, yang pertama, warna putih sekali, lebih mengkilat, licin, dan tercium bau kimia. Yang kedua, jika dicuci, warna air cuciannya agak putih bersih. Yang ketiga, jika beras direndam dalam air selama 3 hari, tetap putih dan tidak berbau. Dan yang keempat, jika sudah dimasak dan diletakkan dalam penghangat nasi dalam semalam, nasi sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Penetapan kadar klorin dilakukan dengan metode argentometri. Karena metode ini umumnya digunakan untuk penetapan kadar halogenida seperti klorida dan bromida yang membentuk endapan perak nitrat pada suasana netral. Keuntungan dari metode argentometri ini adalah alat yang digunakan sederhana sehingga mudah dan cepat pelaksanaannya, memiliki kekuatan dan ketelitian yang cukup tinggi, dan dapat digunakan pada konsentrasi klorin yang rendah. Pada penimbangan dan pembuatan regen, masing-masing penimbangannya AgNO3 seberat 0,886 gram, NaCl 0,1169 gram, dan beras 40 gram. Selanjutnya, pembuatan larutan standar AgNO3 sebanyak 0,886 gram dimasukkan ke dalam labu ukur coklat 500 ml. Dikarenakan AgNO3 dalam larutannya tidak stabil oleh cahaya, oleh karena itu disimpan dalam labu ukur coklat, kemudian ditambahkan aquades sampai dengan tanda batas dan gocok sampai homogen. Pembuatan larutan standar NaCl sebanyak 0,1169 gram dimasukkan dalam beker gelas kecil, ditambahkan sedikit aquades dan diaduk hingga larut. Setelah larut, masukkan dalam labu ukur 200 ml ditambah aquades sampai dengan tanda batas. Selanjutnya ada standarisasi AgNO3 0,1 N. Ambil NaCl 0,01 N sebanyak 10 ml. Kedua, tambah larutan K2CrO4 sebanyak 2 ml. Titrasi larutan standar AgNO3 0,01 N sambil digocok. Hentikan tritasi jika terjadi perubahan warna menjadi merah bata dan amati titik air titrasi larutan AgNO3. Lakukan titrasi sebanyak 2 kali.
Pada preparasi sampel dan uji kualitatif, preparasi sampel haluskan beras menggunakan blender, timbang beras yang sudah dihaluskan sebanyak 40 gram. Masukkan beras tersebut ke dalam beker gelas dan tambah 100 ml aquatex untuk melarutkan beras, kemudian aduk dan tunggu selama 5 menit. Siapkan kertas saring, corong, dan Erlenmeyer, lalu saring larutan beras tersebut untuk diambil filtratnya sebanyak 25 ml. Tambah K2CrO4 5% 2 ml, titrasi menggunakan larutan AgNO3 sampai terjadi endapan warna merah bata. Uji kualitatif, ambil 2 tabung. Tabung pertama diberi perlakuan 1 tetes filtrat, tambah AgNO3, dan tambah K2CrO4, menghasilkan endapan merah bata positif mengandung klorin. Tabung kedua diberi perlakuan 1 tetes filtrat dan tambah K2CrO4, menghasilkan larutan warna kuning. Hasil analisis standarisasi AgNO3, data penimbangan NaCl teoritis sebesar 0,117 gram, praktikum 0,1169 gram, normalitas NaCl. Perhitungannya, caranya penimbangan praktikum per penimbangan teoritis dikali 0,01, hasilnya 0,0099 N. Kemudian replikasi pertama hasilnya 0,0096 N, replikasi kedua hasilnya 0,0093 N. Standarisasi AgNO3 seperti yang di tabel. Replikasi pertama, volume NaCl-nya sebanyak 10 ml, volume AgNO3-nya sebanyak 10,25 ml, dan normalitas AgNO3-nya 0,0096 N. Untuk replikasi yang kedua, volume NaCl-nya sebanyak 10 ml, volume AgNO3-nya sebanyak 10,65 ml, dan normalitas AgNO3-nya 0,0093 normalitas. Rata-rata volume AgNO3-nya sebesar 10,45 ml, dan rata-rata normalitas AgNO3-nya sebanyak 0,00945 N. Pada uji kuantitatif, kadar sama dengan volume kali N kali AgNO3 kali klorin dibagi bobot sampel per kilogram kali Vp. Pada replikasi pertama, 5,1 kali
senyawa AgNO3. Untuk pembahasan yang pertama yaitu standarisasi AgNO3, di mana larutan AgNO3 dalam penelitian ini berperan sebagai larutan baku sekunder yang belum diketahui kadar dan kestabilannya. Maka dari itu dilakukanlah standarisasi menggunakan larutan baku primer, yakni larutan NaCl, di mana titrasi dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam 10 ml larutan NaCl 0,01 N ditambahkan indikator K2CrO4 5% sebanyak 2 ml sebagai indikator, di mana indikator ini berguna untuk dapat memberikan tanda bahwa titrasi telah selesai atau dapat dihentikan. Hasil standarisasi diperoleh rata-rata normalitas AgNO3 sebesar 0,00945 N dengan volume rata-rata titrasi sebesar 10,45 ml. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai teoritisnya yaitu 0,01 N. Berkurangnya AgNO3 dalam larutan dapat disebabkan oleh larutan AgNO yang terkena cahaya matahari, mengingat sifat AgNO3 yang sensitif terhadap cahaya yang dapat mempengaruhi kestabilan dari AgNO itu sendiri, serta adanya faktor pengambilan larutan yang terkontaminasi atau disebabkan penimbangan yang kurang tepat. Ini ada preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan menghaluskan beras menggunakan blender. Kemudian beras yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 40 gram. Beras tersebut dimasukkan ke dalam beker gelas yang kemudian ditambah 100 ml aquades. Beras diaduk dan ditunggu selama 5 menit. Hal tersebut menghasilkan air rendaman beras yang akan disaring menggunakan kertas saring di atas corong dan air mengalir. Uji kuantitatif. Uji kuantitatif merupakan penentuan jumlah zat tertentu yang terdapat pada suatu sampel dan dinyatakan dalam suatu ukuran tertentu. Dalam pengukuran kadar klorida ini dapat menggunakan metode yaitu titrasi argentometri, di mana filtrat air rendaman beras yang telah dilakukan berperan sebagai analit, di mana filtrat tersebut diambil 25 ml per replikasi yang kemudian ditambahkan dengan indikator K2CrO4 5% sebanyak 2 ml. Larutan klorida dalam suasana netral atau agak katalis dititrasi dengan larutan titer perak nitrat menggunakan kalium kromat sebagai indikator, di mana apabila ion klorida telah habis diendapkan oleh ion perak, maka ion kromat akan bereaksi dengan perak berlebih membentuk endapan perak kromat Ag2CrO4 yang berwarna merah bata sebagai titik akhir titrasi. Hasil perhitungan didapatkan kadar klorin rata-rata pada beras sebesar 171,9505 mg per 0,04 kg. Dari hasil yang didapatkan, beras merek C4 Raja tergolong dalam batas tidak aman untuk dikonsumsi, yaitu lebih dari 0,2 mg per liter sampai 0,5 mg per liter yang ditentukan oleh Permenkes RI. Diperoleh standar deviasi sebesar 0,8385% dan persen KV sebesar 0,4877%. Keduanya dapat dikatakan baik karena memenuhi syarat keterterimaan yaitu kurang dari 2%. Beras yang mengandung klorin dalam jangka panjang akan mengakibatkan gangguan kesehatan, antara lain seperti gangguan pada ginjal dan hati. Bentuk aktivitas klorin dalam tubuh diantaranya adalah mengganggu sintesa protein, oksidasi dekarboksilasi dari asam amino menjadi nitrit dan aldehid, bereaksi dengan asam nukleat, purin dan pirimidin, induksi asam deoksiribonukleat atau DNA, dengan diiringi kehilangan kemampuan DNA transforming serta timbulnya penyimpangan kromosom. Untuk uji kualitatif adalah analisis yang tidak diangkakan, yaitu dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilih data sebagai sampel dengan tujuan untuk menentukan pola dan prioritas sesuai dengan apa yang dipelajari. Uji kualitatif dilakukan dengan menggunakan 2 tabung reaksi, di mana tabung pertama diberi 1 ml filtrat air rendaman beras, 3 ml AgNO3 0,01 N dan 1 tetes indikator K2CrO4. Sedangkan untuk tabung kedua hanya diberi 1 ml filtrat dan 1 tetes indikator K2CrO4 sebagai pembanding. Dari perlakuan tersebut didapatkan hasil pada tabung 1 memberikan hasil positif, di mana larutan yang dihasilkan terdapat endapan merah bata. Setelah filtrat ditambahkan AgNO3 dan indikator K2CrO4, sedangkan pada tabung 2 didapatkan hasil negatif, di mana tidak terbentuk endapan dan warna larutan berwarna kuning setelah filtrat ditambah indikator K2CrO4. Indikator dalam perlakuan ini digunakan agar warna yang dihasilkan tampak lebih jelas dan mudah untuk diamati.
Kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sampel beras yang diuji mengandung klorin dengan kadar sebesar 171,092 mg per 0,4 kilo pada replikasi pertama dan 172,769 mg per 0,04 kilo pada replikasi kedua, sehingga mendapat rata-rata sebesar 171,9505 mg per 0,04 kilo. Dari hasil yang didapatkan, beras merek C4 Raja tergolong dalam beras tidak aman. Presisi yang didapatkan sebesar 0,4877%. Dapat dikatakan baik karena memenuhi syarat keberimana, yaitu kurang dari 2%.